Shalom, shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan yang hidup. Sebab karena anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021. Dan Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini. Dan saya percaya kita sepakat bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 11 Maret 2021 ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Allah yang melindungi kita, dan Allah yang pasti akan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, dan kebetulan hari ini adalah hari libur, saya percaya akan ada banyak rencana yang akan kita lakukan sepanjang hari ini dalam mengisi hari libur kita. Namun sebelumnya mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang kita ambil kembali dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-39, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Sebagai perenungan kita, hari ini saya akan ambil dari ayat yang ke-20. Namun saya percaya bahwa seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat membaca keseluruhan pasal ini, sehingga apa yang akan saya jelaskan dari perenungan kita hari ini, saudara bisa lebih dapat memahami dengan baik. Baiklah, saat ini saya akan baca sekali lagi Kejadian pasalnya yang ke-39, ayat yang 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara, kita pasti tahu bahwa ada banyak alasan seseorang bisa masuk ke dalam penjara. Tetapi secara umum alasan yang paling klasik adalah karena perbuatan kriminal. Contohnya saja, bila ada seseorang mencuri sepeda motor dan tertangkap massa, pastilah dia akan diadili dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara agar dia tidak mengulangi hal yang sama. Itu harapannya. Oleh sebab itu, penjara adalah tempat berkumpulnya para pembuat kejahatan, tempat seseorang menerima hukumannya, dan tempat di mana nama seseorang menjadi salah satu termasuk dalam daftar hitam. Tetapi alasan ini berbeda dengan Yusuf. Karena hanya gara-gara Yusuf tidak mau meladeni nafsu birahi bejat istri Potifar, dia diganjar dan dijebloskan ke dalam penjara. Kelihatannya sesuatu yang buruk kembali menimpa Yusuf. Dan sepertinya penggenapan mimpi Yusuf mustahil menjadi kenyataan. Dan kelihatannya mimpi Yusuf pun ikut terpenjarakan. Bahkan nama Yusuf masuk dalam salah satu daftar hitam. Namun apakah ini akhir hidup Yusuf? Tidak. Apakah ini kebetulan? Tidak. Kita tahu dengan benar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk apa yang dialami oleh Yusuf. Selama seseorang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan manusia juga tentunya, keadaan seburuk apapun yang menimpanya tidak akan pernah meruntuhkan nama dan reputasinya. Yusuf telah mengalami hal itu. Sekalipun dia di penjara, penjara bukan menjadi pembunuh masa depan dan mimpinya itu. Penjara tidak akan pernah bisa memenjarakan mimpi Yusuf. Mengapa demikian? Sebab ada tangan yang kuat yang tak terlihat, yaitu tangan Tuhan yang selalu menyertainya dan siap menolongnya. Tidak heran karena Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, maka Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan selalu berhasil. Apakah sampai di sini tangan Tuhan menyertai Yusuf? Tidak. Masih banyak mukjizat yang dialami Yusuf di dalam penjara karena Tuhan menyertainya.
Seburuk apapun tempat yang ditempati akan menjadi tempat mukjizat bagi kita bila Tuhan menyertai kita. Amin. Hari ini kelihatannya keadaan dan situasi di sekeliling kita mungkin menjadi penjara. Dan situasi di sekeliling kita berusaha memenjarakan mimpi dan visi, impian kita yang kita telah terima dari Tuhan. Yang tujuannya hanya satu, supaya gagal dan tidak berhasil. Bila itu yang terjadi, mungkin kita bisa ngecek. Mungkin apakah memang kita telah melakukan kesalahan. Dan bila ya, tentu kita harus bertobat. Namun bila tidak, Anda tidak perlu panik. Saudara tidak perlu panik. Karena janji penyertaan Tuhan atas hidup kita akan membuat kita keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Karena itu tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Maka penjara bukan lagi tempat yang perlu Anda takuti. Sebab penjara pun, persoalan pun akan dijadikan Tuhan menjadi tempat mukjizat dan tempat untuk mempromosikan diri kita. Jika kita sedang dipenjarakan rasa ketakutan, dipenjarakan karena kegagalan yang pernah kita alami, percayalah, semua itu tidak akan pernah dapat membuat masa depan dan impianmu menjadi gagal atau tidak terjadi. Selama kita tahu dan menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, yang tak terlihat, yang selalu menopang kita, maka penjara apapun tidak akan dapat memenjarakan masa depan dan impian kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kiranya kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan dibuatnya berhasil. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini dalam mengisi hari libur kita, kita tahu tempat itu menjadi milik kepunyaan kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah Tuhan. Shalom.